kenapa ini tidak terkategorikan berbahaya sebenarnya? Karena selain daripada ini adalah mainan tadi, mainan yang memang diatur secara hukum sah, dan juga jenis daripada mainan ini secara look memang menyerupai replika senjata. Namun secara penggunaan jauh berbeda karena dia menggunakan peluru atau jenis BB disebutnya ball bullet yang jenisnya plastik ukuran 0,12 sampai dengan 0,40. Tenguyun Fest ini kan, Road to Biro ini kan betul-betul bironya anak muda. Ya, harapannya kan anak-anak muda tadi, ya Gen Z nih paham nih bahwa ada nih olahraga. Selain ada olahraga tradisional, ada juga olahraga modern ya, kategorinya modern, airsoft gun nih, yang mungkin bisa menjadi minat baru. Kembali lagi di acara podcast Suara Adaptif, yaitu media informasi tentang kegiatan olahraga masyarakat yang inklusif, inovatif, akomodatif, dan berdampak bagi masyarakat Bulungan. Nah, kita tema pada hari ini yaitu tentang komunitas Airsoft Bulungan, hobi sportivitas, dan promosi Tenguyun Fest 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam olahraga masyarakat. Selamat datang di podcast Suara Adaptif Kormi Bulungan. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, biar gak kaku-kaku kan malam ini. Itu kita pada episode kali ini itu kita akan ngebahas salah satu komunitas yang ada olahraga masyarakat yang semakin berkembang nih di Kabupaten Bulungan, yaitu komunitas Airsoft. Udah pada apa sih Airsoft itu kan? Nah, sekarang kita tuh udah kedatangan bersama kita hadir perwakilan komunitas Airsoft Bulungan, Bang Arya Mulawarman. Kayaknya nggak asing bagi saya karena udah kenal sejak 2015 ya. Ini juga sebagai ketua koordinator olahraga petualangan dan tantangan atau OPT, juga akan berbagi pengalaman, edukasi, dan tentunya informasi menarik terkait event apa sih yang akan dilaksanakan di Tenguyun Fest 2026. Assalamualaikum Mas Arya, Mas ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya udah datang nih, udah meluangkan waktunya malam ini beserta dengan properti-propertinya. Nanti kita akan kasih kejutan di teman-teman semua. Perkenalan dulu dong Mas Arya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Arya Mulawarman. Alhamdulillah pada kesempatan ini dipercayakan, diamanahkan ya di dalam Kormi Bulungan sebagai ketua koordinator organisasi petualangan dan tantangan. Nah, adapun kesempatan kali ini kami ucapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan ini kami bisa memberikan sedikit informasi, mudah-mudahan bisa menjadi edukasi terkait apa sih itu Airsoft Gun dan komunitas Airsoft Gun seperti apa sih yang ada di Bulungan dan wilayah sekitarnya. Seperti itu mungkin. Oke. Gini, sebelum kita hampir terlewat ya, sebelum kita masuk di segmen mengenal Airsoft, mungkin kita harus ada nih penyemangat kita. Salam Kormi, tahu? Oke, kita coba bersama ya. Kita coba bersama, salam Kormi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Tepuk tangannya mana semua? Wih, luar biasa, tepuk tangan di sini semua. Jadi gini, Mas Arya, kan untuk mempersingkat waktu aja kali kan, karena nanti banyak Mas Arya harus menjelaskan ke teman-teman semua, karena mungkin banyak beberapa teman di sini yang penasaran apa sih itu komunitas Airsoft, bagaimana cara gabungnya, atau nanti itu apa aja kegiatannya yang terlibat dengan Kormi pun apa, nanti mungkin kita bahas di sini satu persatu. Tenang, tahan napas. Mungkin kita akan pelan-pelan ini mengulik semuanya dari Mas Arya selaku ketua juga penggiat di komunitas itu yang udah membawa nama sampai ke ranah apa kemarin itu terakhir? Pornas. Ke Pornas. Nah, sekarang gini Mas Arya, apa sih sebenarnya olahraga Airsoft itu menurut Mas Arya? Ya, sedikit menginformasikan rekan-rekan, Airsoft Gun sendiri di Indonesia itu sebenarnya merupakan permainan atau olahraga yang diatur di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018.
tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis airsoft gun dan paintball. Artinya airsoft gun sendiri merupakan senjata mainan sebenarnya, mainan yang sifatnya memiliki peluru berbentuk plastik, disebutnya BB, disebutnya BB. BB. Ya, disebutnya BB, bentuknya antara 0,12 sampai dengan 0,40 Mili ya. Oh. Jadi sifatnya permainan, ya permainannya. Nah, adapun berkembangnya airsoft gun ini di masyarakat karena tadi naungannya ada ya di Indonesia ini, kita kenal dengan Kormi. Mungkin pembahasan lebih luasnya lagi nanti kita bahas di komunitasnya seperti apa. Tapi di gambaran besarnya, airsoft gun merupakan jenis permainan yang menggunakan mainan replika senjata airsoft. Oh, itu perbedaan airsoft olahraga tembak-tembakan gitu kali ya? Ya, ada perbedaannya. Ada airsoft gun, ada paintball. Nah, di Perpol itu diatur seperti itu. Sudah ada semua di situ ya. Oke, terus gini, mengapa airsoft itu dapat dikategorikan sebagai olahraga masyarakat? Sifatnya dikategorikan olahraga masyarakat karena memang beranjak dari hobi sebenarnya. Airsoft gun ini merupakan hobi dari komunitas-komunitas airsoft gun di awalnya yang dibentuk menjadi semacam games yang digemari oleh masyarakat. Jadi sebenarnya karena inti daripada Kormi itu sendiri ada sehat, bugar bahagia, ya kan di dalamnya. Nah, makanya inti dari sehatnya pasti dapat karena ada pergerakan fisik dalam permainan ini. Betul. Bugarnya tentu saja karena dia menentukan adanya taktik di dalamnya, strategi. Ada gerakan fisik, lari, bersembunyi kan, ada kerjasama tim. Nah, betul. Sportivitas utamanya di situ. Jadinya untuk kesan daripada olahraga masyarakat ini sangat mengena untuk kategori airsoft guns. Juga ngebahagiain karena kita bersama teman-teman sih, karena itu kan nggak cuma 1-2 orang aja, tapi dilibatkan beberapa tim gitu kali ya untuk olahraga itu. Jadi hobi yang menantang juga ya. Gini Mas, apakah airsoft itu aman untuk dimainkan? Dan bagaimana sih standar keselamatannya mungkin sambil bisa diperagain biar teman-teman semua di sini kayak nggak merasa takut kalau misalkan mau gabung di airsoft nih, takut antar kena tembak beneran atau gimana. Nah itu ada standarnya kan ya, bisa. Jadi di peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 itu sebenarnya sudah jelas sekali menyebutkan bahwa seperti apa sih airsoft gun itu. Seperti yang ada alat peraga kita saat ini. Iya, boleh diperagain. Ini salah satu jenis airsoft gun, jenis rifle namanya. Jenis rifle yang ini yang laras panjang ya? Laras panjang, tapi ini bentukannya yang compact. Oh gitu. Yang compact, yang mudah dibawa. Jadi jenis airsoft gun itu diatur minimal dia punya strip orange di ujung pisirnya. Oh gitu, tanda orange itu. Biasanya lebih sering menggunakan ini. Walaupun beberapa airsoft juga ada juga yang kadang tidak menggunakan. Tapi lebih baiknya menggunakan. Yang standarnya mungkin yang berwarna oranye ya. Terus dia bahannya relatif ada yang terbuat dari plastik, ABS tapi yang agak lumayan keras. Ada juga yang terbuat dari aluminium. Aluminium yang agak tebal ya, yang agak berat ya. Iya. Jadi kalau yang ini versi yang rifle-nya, ada juga yang versi handgun. Nah, saya biasa pakai yang ini, handgun. Jadi ada dua ini. Nah, yang pertama, kenapa ini tidak terkategorikan berbahaya sebenarnya? Karena selain daripada ini adalah mainan tadi, mainan yang memang diatur secara hukum sah, dan juga jenis daripada mainan ini secara look memang menyerupai replika senjata. Namun secara penggunaan jauh berbeda karena dia menggunakan peluru atau jenis BB disebutnya ball bullet yang jenisnya plastik ukuran 0,12 sampai dengan 0,40. Dominan biasanya dipakai itu di standar Pornas maupun standar event antara 0,20 sampai 0,25. Jadi yang bulat pelurunya itu. Jadi contohnya itu seperti ini ya, rekan-rekan. Seperti ini. Oh itu untuk pelurunya. Ini. Jadi aman ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu takut karena ini tidak hanya berbahan plastik berukuran ini yang 0,20 ya. 0,20 mm ya. Warnanya bisa beragam tapi dominan kebanyakan berwarna putih. Kalau yang kayak oranye gitu kayak lebih ngejreng kalau
Ya, Jadi biasa ada juga yang ngenain berwarna hijau, orange. Nah, tapi dominan yang dipakai Yang biasanya warna berwarna putih. putih. Nah, inilah yang mengkategorikan bahwa airsoft gun itu sebenarnya aman. aman. Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa dalam menggunakan atau menggunakan unit, ya sebutannya airsoft gun, kalau di permainannya disebutnya unit. Unit. Dalam menggunakan unit itu ada beberapa aturan yang memang kita harus patuhi. Pertama dari safety-nya tadi. Safety benar. Safety cara pegangnya utama itu safety trigger kan. Berarti latihan dasar dulu kan sebelum kita mulai safety trigger, permainan. kita membiasakan diri untuk tidak memasukkan jari ke dalam area trigger gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, harusnya menggunakan pengaman, terutama daerah mata, wajah, ya kan, telinga. Itu biasanya. Ini beberapa contoh yang biasanya kategorinya aman apabila dikenah oleh pelurunya tadi, BB. Kita sebutnya BB. Aman. Beberapa jenis plastik itu sudah kategorinya sudah aman ya untuk kena. Terus ada juga yang bagi yang berkacamata seperti saya itu dominan lebih suka yang full face. Oh, langsung pakai ini aja kayak Mas. Jadi dia lebih tertutupi semua. Seperti itu. Ada juga yang memang dia penyandingnya itu dari berkacamata menggunakan masker jaring. Gitu. Jaring, jadi pernapasannya lebih nyaman kan pada saat nggak ngap ya. Ya, tidak ngap lah ibaratnya ya. Betul. Beragam sih, tapi yang utama daripada permainan ini adalah safety-nya dulu. Yaitu dari mata, wajah lah ibaratnya ya. Dan juga sarung tangan. Jenisnya boleh beragam. Boleh bebas pakai merek apa aja ya. Full, ada juga yang 3/4. Tapi lebih amannya lagi bagi yang baru memulai. Iya, pemula ya. Ya, utamakan full. Nah, ada juga airsoft gun itu beragam jenisnya. Ada yang menggunakan elektrik, baterai, jadi jenis LiPo. Oh, ada baterainya. Ya, ada baterai jenis LiPo. Dan juga ada yang menggunakan green gas. Itu apa tuh? Ini green gas. Jadi kategorinya kalau di airsoft gun tuh ada yang versi gas blowback. Jadi dia menggunakan versi gas tapi green gas. Jenis gasnya itu beda, lebih ringan. Aplikasikannya gimana tuh? Dia dimasukkan di dalam magazine-nya. Itu kebanyakan digunakan unit-unit handgun. Ya, digunakan di unit-unit handgun. Di bawahnya ada tempat masukkan, kita isi, buka, terus kita diisi. Nanti terisi. Kayak dia otomatis gitu bisa digunakan. Seperti itu. Nah, kalau untuk rifle, ada juga yang versinya sama seperti handgun, menggunakan green gas, namanya GBBR, gas blowback rifle. Tetapi ada juga yang kategorinya AEG, electronic gun. Jadi dia sifatnya menggunakan baterai atau baterai LiPo itu. Berarti banyak sekali tahapan-tahapan yang emang harus pemula pahamin ketika mau bergabung, mulai dari safety-nya, terus pengenalan dasar-dasarnya, gimana cara menggunakan senjatanya biar lebih aman gitu ya. Nah, ini kan terkait tadi udah kita jelasin, jadi teman-teman nanti yang mungkin mau bergabung juga bakalan bisa lebih yakin dan percaya bahwa ini semuanya aman. Ini hanya sebuah alat permainan, jadi tidak berbahaya. Jadi siapapun juga bisa gabung di sini. Nah, untuk perkembangan di Bulungan ini gimana tuh Mas, komunitasnya Mas Arya? Kalau di Bulungan itu sendiri sampai dengan saat ini ada beberapa inorga. Salah satunya yang saat ini saya juga tergabung di dalamnya itu di Federasi Airsoft Gun Indonesia, FAI. Ya. Saya juga gabung kayaknya. Ya, seperti itu ya, betul Mbak Kokom juga gabung. Ada juga yang lainnya, ada ABU, ada INASOK ya. Sebenarnya secara besarnya di Indonesia itu ada empat inorga airsoft gun yang besar ya. Yang besar. Ada FAI, ada ABU, ada INASOK, ada Porgasi. Ada 4 ya. Ada 4. Dan mereka punya pengurus daerah maupun pengurus cabang di masing-masing wilayah. Jadi sebenarnya tujuannya sama ya, jenis permainan. Mungkin memang dari sisi cara bermainnya saja yang berbeda. Tetapi intinya semuanya adalah airsoft gun, mengutamakan sportivitas dan menggunakan unit yang sama tadi. Menggunakan jenis unit yang sama. Seperti itu. Kalau untuk menurut pandangan Mas Arya nih, seberapa besar sih minat generasi muda di Bulungan nih?
peminat-peminatnya menurut pandangan selama Mas bergabung nih di Airsoft itu? Kalau dari minat ya, dari kami mulai bentuk di Bulungan sejak di 2024 awal ya 2024 ya? Ya 2024 itu resmi dibentuk pengurusan cabang di Bulungan. Itu awal-awal memang sebenarnya di sebelum terbentuknya FAI Bulungan juga sudah ada komunitas, ibaratnya komunitas Airsoft Gun yang sudah lama terbentuk, bahkan senior lah di ceritanya bawah ya. 2018, 2015 ke atas itu sudah ada. Itu sudah terbentuk, bahkan ramai pada saat itu. Nah, mungkin karena faktor tadi ada kesibukan masing-masing ya, serta juga tadi belum masuknya Kormi tadi secara ya kan, karena Kormi ini betul-betul penggeraknya nih ya betul-betul mendukung lah ibaratnya bagi support komunitas Airsoft Gun salah satunya dalam berkembang, khususnya di wilayah Bulungan ya, wilayah Bulungan. Dan juga Airsoft Gun ini sendiri itu tadi karena kategorinya peminatnya kalau di kalangan muda sebenarnya banyak ya. Cuman memang kita perlu untuk lebih mengedukasi ya, karena kan di aturan Perpolnya jelas bahwa penggunaan permainan Airsoft Gun ini dibatasi usia di atas 17 tahun. Oh, usia batasnya 17 tahun baru boleh bergabung. Kalaupun dia di bawah itu biasanya berdasarkan pengawasan orang tua. Berarti ya. SMA lah ya boleh gabung di sini ya. SMA. Karena kan ini memang kita harus bermain tetapi tetap taat hukum. Betul, biar hukum. Aman semuanya. Dan juga kan dalam penggunaan Airsoft Gun ini yang utama adalah pertama kita harus masuk melalui komunitas klub dan terdaftar sebagai anggota. Yang kan? resminya. Ya, yang resmi dapat kartu anggota. Iya, KTA-nya. Terus ada KTA-nya, pembelian unit juga itu ada grafirnya yang langsung dari kepolisian. Oh gitu. Nah, biasanya jadi dari toko-toko resmi sekarang ini sudah menyediakan itu, ada penggrafiran khusus. Jadi unitnya terdaftar resmi, ketahuan atas nama si A, si B. Berarti nggak kaleng-kaleng nih kalau mau main kayak gitu, emang berkelas sekali. Karena kan memang fungsinya hanya untuk olahraga tadi, bermain kan, bermain versi olahraga dan tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh dibawa di tempat umum, kan, tidak boleh digunakan buat sebagai alat pembela diri, ya bergaya nggak bisa. Ancaman-ancaman, iya betul. Sama teman-teman walau hanya sekedar candaan kan ya, nih itu. Terus kalau menurut Mas Arya nih, tantangan terbesarnya apa sih selama Mas gabung di Airsoft ini, komunitas ini, tantangannya apa? Ada tantangannya nggak tuh? Tantangannya yang terasa sih, yang terasa itu pasti otomatis kita harus cari tempat ya. Tempat yang terbaik lah, spot terbaik di wilayah-wilayah tertentu. Apalagi ini di Bulungan masih baru ya kategorinya. Yang pertama secara kategori tempat resmi. Resmi dia tempatnya legal, diketahui oleh pemerintah setempat ya kan. Terus juga aman tentunya dari masyarakat sekitar, karena kan kita pada saat mensosialisasikan, pada saat bermain kita juga menjaga orang-orang yang mungkin menonton ataukah mungkin zona penasaran amannya, ya kan. Nah, itu tetap harus kita jaga safety-nya. Yang itu pertama tantangannya. Jadi kita betul-betul harus utamakan safety-nya, baik dari kita yang bermain ataupun yang menonton. Ya, yang menonton lingkungan sekitar kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena minimnya informasi terkait unitnya beli di mana sih, itu pertanyaan yang paling umum. Di mana sih belinya unitnya kan? Nah, dengan kita masuk ke komunitas, kita masuk ke klub yang resmi, biasanya informasi itu tersedia. Biasanya kita lebih diarahkan, oh iya belinya yang ini. Ada grupnya ya? Ada grupnya biasanya begitu. Dan lebih formal dan lebih resmi lah. Serta kita juga diedukasi cara penggunaannya. Mungkin juga kalau ada yang anggaplah budgetnya sekian, saya butuhnya sekian, mungkin akan diupayakan. Bisa disesuaikan sesuai budget. Jadi nggak kayak mau takut kan, pertama takut keamanan, kedua juga takut ini budgetnya kayaknya olahraga mahal deh ya kan, harus beli perlengkapannya, beli semuanya, safety-nya apa. Tapi kalau misalkan kita nggak punya awalnya nih mau masuk misalkan, terus kita belum punya alat-alatnya, mungkin dari komunitasnya udah nyiapkan atau minjamin juga nggak apa-apa ya, bisa betul sekali. Karena kan namanya kan seperti biasanya tak kenal berkata sayang kan. Betul. Makanya dikenalkan dulu, kita coba dulu. Karena memang Airsoft Gun ini jenis permainan yang
sebenarnya kalau belum dicoba belum ketahuan. Iya, Begitu dicoba begitu biasanya ketagihan. Nah, benar. Emang Gitu. ini olahraga yang kayak menantang iya, terus keren Iya. iya. Kalau saya sih apalagi kalau kayak yang cewek kan kayaknya kalau main-main kayak gini nih kayak wih keren banget gitu. Jadi nggak hanya untuk olahraganya para pria-pria aja, mungkin Betul juga sekali. yang teman-teman perempuan juga mungkin kalau misalkan mau gabung di komunitas ini bisa langsung ke Betul komunitas sekali. Airsoft Gun gitu. Nah gini Mas Arya, untuk kita beralih ke antara keterlibatan ini Airsoft sama Kormi kan tuh, bagaimana sih hubungan komunitas Airsoft dengan Kormi Bulungan? Nah kalau sampai saat ini sangat-sangat baik ya hubungannya secara kategori keterkaitan, bahkan Inorga yang berkecimpung di bidang airsoft ya, khususnya di olahraga airsoft gun itu sekarang di bawah naungan Kormi ini, apalagi di Kalimantan Utara malah jadi naungan resmi yang menjadikan kami ini yang biasanya dulu di komunitas ini seperti kita ini gimana ya Iya, nasibnya nggak ada ya, mau arahnya kemana ya, gitu mau ya, arahnya kemana arahnya gitu nggak kan. jelas gitu. Terus juga kita kan diatur oleh Perpol tadi. Nah, di aturan ini kan otomatis kita harus ada naungan resmi, bukan hanya klub tadi. Iya betul. Nah, dengan adanya Kormi, melihat event-event sebelumnya, wilayah Kaltara sendiri itu alhamdulillah sudah mulai, di wilayah Tarakan, Nunukan itu sudah sering ada event. Dan terakhir di 2025, alhamdulillah Bulungan juga sempat ikut serta di Pornas di Lombok. Di Lombok. Iya, di juara Lombok. loh saya Iya, dengar. juara. Luar Alhamdulillah biasa. kalau Tepuk dari tangan segi- dulu dong. Tepuk tangan. Juara dapat emas ya. Ya FAI-nya ya. Iya, Kalau FAI-nya Bulungan ya. alhamdulillah pada saat itu sempat ikut serta. Namun memang mungkin karena jumlah kita pesertanya kurang terbatas ya. ya. Jadi tapi untuk FAI Kalimantan Utara itu dapat emas. Dapat emas Ya, luar dari biasa. provinsinya, Nunukan juga dapat 3 kalau tidak salah. Berarti 3 itu emas. pecah telur perdana ya? Sebenarnya sebelumnya Sebelumnya juga ya ada. di event sebelum 2 tahunan Pornas tuh Kaltara tuh selalu dapat. Iya, Kaltara selalu dapat. Makanya harapannya ke depan, apalagi Bulungan kan ini baru terbentuk nih Iya, cabangnya untuk FAI. Mudah-mudahan Fornas di 2027 bisa ikut serta lagi. Iya, Walaupun semoga. ini sifatnya olahraga rekreasi Iya. ya, kesenangan, tapi prestasi juga menjadi poin utama. Iya seperti betul itu. sekali. Apalagi juga mungkin perlu adanya kayak edukasi, terus Ya. adanya kayak personal branding di media-media. Karena kan Betul. kayak semacam olahraga itu kalau misalkan kita nggak publikasikan di media, orang nggak bakalan tahu. Oh ternyata ada loh di Bulungan. Mungkin kayak misalkan kita berpikir kan, nggak ada nih, susah nih mau nyari olahraga yang kayak gini. Ternyata setelah lihat nonton di sini di YouTube-nya podcastnya Kormi atau mungkin di Instagram, ternyata ada nih komunitas airsoft gitu. Mungkin dari situ mungkin kita bisa ngedukasi ke Ya, teman-teman bisa untuk gabung kali ya. Ya betul sekali. Nah ini Mas, kita kan nanti mau ngadain Tenguyun PES 2026. Ya. Nah, apa keterlibatan komunitas Airsoft itu Mas dalam Tenguyun PES 2026? Ya, di Tenguyun Fest ya, berdasarkan informasi di teman-teman di Kormi tentunya, alhamdulillah kami dari Federasi Airsoft Indonesia mewakili teman-teman airsofter lah ibaratnya di Airsofter. Kalimantan Utara, dilibatkan secara langsung, ya mudah-mudahan lancar ya, dilibatkan secara langsung untuk membuat event. Ini event perdana sebenarnya ya di Langsung Bulungan gebrakan ya. 2026 Event ya. perdana. Betul. Mudah-mudahan berjalan dengan sesuai target kita bersama. Event perdana, tetapi kita libatkan teman-teman Inorga di luar FI, bukan hanya FI saja. Oh, nggak harus luar di FI, FI-nya ya. aja ya. Jadi kita mengundang semua airsofter nih di luar Bulungan pun, Kalimantan Utara, bahkan mungkin bisa jadi yang di luar Kalimantan Utara Bisa gabung. yang ikut bergabung, yang terdekat ya, Heeh. kayak Berau dan lain sebagainya, selama dia mendapatkan rekomendasi dari Inorga yang ada di Kalimantan Utara. Harapannya seperti itu. Nah, harapannya kan ini menghidupkan kembali komunitas airsoft gun yang ada di Kalimantan Utara. Walaupun mungkin sifatnya event yang tergabung dalam Tenguyun Fest, jadi ada beberapa event ya. Salah satunya adalah Airsoft Competition. Nah, harapannya dengan adanya event ini ya itu tadi
mengembangkan rasa komunitas yang ada nih tidak vakum lagi Iya gitu. betul. Dan mungkin makin jaya, makin jadi dikenal. lebih kayak viral lagi. Wih, Ya. ternyata airsoft gun di Bulungan lebih ini jos gandos gitu. Iya. Lebih sering namanya Betul. lebih menggaung-gaung di mana-mana Betul. gitu, harus sering-sering kayak gitu. Karena Berarti kan, ya, betul. berarti dilibatkan, nanti ditampilkan di Tenguyun Fest itu kegiatan-kegiatan Betul yang sekali. tadi itu ya. Ya, karena kan Tenguyun Fest ini kan Road to Biro ini kan betul-betul bironya anak muda. Betul. Ya, harapannya kan anak-anak muda Gen tadi, Z nih. ya Gen Z nih Anak paham Gen nih Z. bahwa ada nih olahraga, selain ada olahraga tradisional, ada juga olahraga modern ya, kategorinya modern, airsoft gun nih yang mungkin bisa menjadi minat baru, minat lebih positif sifatnya, memberikan tantangan baru lah bagi anak-anak muda bahwa ada loh olahraga selain daripada olahraga yang biasanya dikenal kan di masyarakat. Nah, harapannya juga dengan adanya informasi hari ini, nah, anak-anak muda yang awalnya mungkin takut atau tidak tahu, jadi tahu, teredukasi dan mungkin berminat. Nah, nanti tinggal menghubungi teman-teman yang ada di Kormi Bulungan seperti itu. Berarti nanti salah satu kegiatan di Tenguyun itu berarti masyarakat boleh mencoba gitu ya? Mencoba mengenal itu secara langsung boleh ya? Boleh, iya. Jadi dalam kategorinya kan walaupun memang sifatnya event kompetisi, tetapi nanti dipersilahkan mereka bergabung dengan klub-klub yang ada di Kalimantan Utara dengan dapat dukungan dari klub, dapat rekomendasi, tidak perlu punya pengalaman ya, tapi setidaknya paham penggunaannya di awal. Saya rasa teman-teman yang muda sekarang lebih gampang lah, informasinya juga sudah terbuka luas kan. Cara penggunaannya juga mudah karena ini jenis permainan. Tinggal kita mempelajari aturan mainnya seperti apa, ya kan? Terus safety-nya yang utama, betul. Itu kita harus gunakan safety yang seperti apa, itu yang utama. Nanti tinggal menyesuaikan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya informasi itu dan mereka bergabung, ikut serta dalam event. Nah, merasakan nih sensasinya bermain airsoft seperti apa. Jadi daya tariknya untuk menarik pengunjung nanti saat festival itu tadi ya? Ya, betul sekali. Boleh dicoba gitu kan. Jadi dari apalagi anak-anak Gen Z sekarang kan kayaknya lebih suka tantangan. Kayak mau nyoba deh. Nah, dengan tadi yang iseng-iseng aja awalnya mungkin lama-lama ketagihan. Jadi nanti bisa join nih di komunitas, bisa jadi member, bisa punya KTA. Akhirnya nanti mungkin komunitasnya lebih banyak lagi, menggembung, mengendut banyak lagi kan. Jadi nanti mungkin banyak peluang-peluang untuk atlet-atlet ya kan? Iya, betul sekali. Gitu. Terus kalau misalkan ini lagi Mas, bagaimana nih Airsoft dapat mendukung promosi wisata Bulungan di Tenguyun Fest nanti? Ya, kalau dari kategori Airsoftnya sendiri, sebenarnya salah satunya dengan event tadi. Tenguyun Fest, event-event lain mungkin yang berkaitan dengan Airsoft Gun. Itu secara tidak langsung apabila kita membukanya secara luas ya, karena pecinta airsoft gun ini kan di seluruh Indonesia sebenarnya banyak. Kategori jenis permainannya juga, metode permainan ini sebenarnya ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis yang diatur. Nah, ini otomatis akan menjadi bentuk promosi. Promosi wisatanya tidak hanya di airsoft gunnya sendiri, tetapi juga pertama meningkatkan daya ekonomi. Otomatis dengan adanya event, hotel, penginapan, tempat makan juga punya pengaruh. Mungkin juga teman-teman yang juga datang berkunjung untuk event kan otomatis memberikan dorongan untuk UMKM yang mungkin pada saat itu ya. Terus juga kalau kita sifatnya sudah besar, eventnya sudah besar, ataukah mungkin komunitasnya sudah besar, kita bisa mengundang brand-brand yang besar, ya baik itu lokal, nasional maupun internasional sebenarnya. Karena airsoft gun ini sendiri merupakan produk yang tidak hanya diproduksi oleh negara-negara di luar Indonesia, tetapi memang ada juga yang lokal dan itu biasanya mereka mau brandingnya ketahuan lewat komunitas. Biasanya mereka berani siap bayar untuk dipromosikan lewat teman-teman komunitas. Itu bisa endorse, jadi salah satu produk yang tadi Mas bawa kan, bisa juga nih nanti join, siapa tahu mau jadi endorse produk-produk mereka yang dari alat-alat safety atau perlengkapan lainnya. Itu kan jadi ada kolaborasi kan akhirnya. Menurut Mas Arya tuh, apa yang paling ditunggu di pelaksanaan Tenguyun Fest tuh? Di Tenguyun Fest apa sih yang paling ditunggu-tunggu nih sama anak-anak muda atau masyarakat?
Kalau di Tengku Invest sendiri ya, karena kan ini eventnya anak muda ibaratnya kan, Road to Biro ini eventnya anak muda. Jadi pertama pasti dari Tengku Invest sendiri kan betul-betul di event-event yang ada itu semuanya arahnya baik itu dari olahraga tradisional, festival musik dan lain sebagainya. Tentunya arahnya adalah bagaimana menyenangkan ataukah semua kesenangan anak muda tuh ada di situ. Bikin happy, gembira. Ya happy-happynya. Tetapi edukasinya dapat gitu ya. Edukasinya dapat, terus juga pengenalan nih yang Tengku Invest sebelumnya sudah berlangsung nih. Banyak informasi, banyak kegembiraan di dalamnya. Nah, harapannya di 2026 Tengku Invest 2026 nih ada suasana baru nih. Suasana baru, terus ada event-event baru yang mungkin sebelumnya belum ada dan saat ini ada dan dibawa langsung oleh teman-teman dari Kormi nih kan. Dari Kormi, dukungan dari Kormi, teman-teman serta juga dari pemerintah daerah tempat kita dan otomatis dengan adanya itu jenis-jenis festival yang ada terutama salah satunya ada Airsoft Gun itu menjadi tren nih, ibaratnya tren, tahu nih ada event seperti ini dan mudah-mudahan berlanjut gitu. Lanjut ke depannya untuk event-event selanjutnya di kegiatan selanjutnya. Nggak cuma panas-panas di awal aja. Betul. Nah, mungkin nanti ada pergerakan apa lagi nih dari komunitas Airsoft nih, ngadain apa lagi nih, collab sama siapa lagi nih. Selain dari selesainya mungkin Tengku Invest nanti kan mungkin akan ada kolaborasi lagi, gebrakan lagi biar nggak mati suri kan. Kalau misalkan banyak komunitas nih kan yang ya tenggelam, timbul gitu-gitu. Mungkin di Airsoft nih lebih bisa disemarakan. lebih rutin lah ya ibaratnya kan. Betul. Oke, Mas Arya, tadi ini mungkin sebelum kita akhirin ini apa sih pesan untuk generasi muda Bulungan yang ingin bergabung dengan komunitas Airsoft nih apa sih gitu? Ya, pesannya sih jangan takut untuk memulai bergabung. Jangan takut, kenapa? Karena biasanya Airsoft Gun ini digemarinya karena sudah memulai. Jangan takut untuk memulai karena kan dengan kita memulai bergabung, tahu informasinya, bahkan mencoba unitnya melalui komunitas klubnya yang resmi dan terdaftar, itu insya Allah akan terbentuk nih rasa kesukaannya tadi. Karena kan betul-betul Airsoft Gun itu menjadi permainan yang menantang, adrenalin. Terlepas dari teman-teman adik-adik sekalian, anak-anak muda yang ada di Bulungan itu meminati olahraga yang lain. Justru itu menjadi pendukung dalam kemajuannya dalam bermain Airsoft Gun. Tidak menjadi penghambat ya. Contoh, dia suka olahraga lari, ataukah mungkin olahraga lainnya, atletik atau basket dan lain sebagainya, futsal. Dengan mereka ini suka dengan olahraga tersebut, malah justru mendukung nih pergerakannya di olahraga permainan Airsoft Gun ini. Nah, harapannya seperti itu dan mudah-mudahan juga menjadi daya tarik lah untuk teman-teman yang ada di Bulungan, tentunya anak muda ya. Iya. Itu. Berarti untuk generasi muda nih, teman-teman Gen Z nih yang misalkan mau gabung itu mungkin karena tadi ada informasi bahwa usia itu 16 tahun ke atas ya. Ya, 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas yang mau gabung nanti mungkin bisa, atau nanti mungkin ada IG-nya atau sosial medianya mungkin yang bisa dikepo-kepoin ini apa aja sih, terus mainnya di mana, terus setiap jadwalnya kapan, di mana, terus mungkin yang mau gabung nanti bisa teman-teman adik-adik semua yang kan mumpung lagi liburan nih kan, lagi liburan mungkin gak ada kegiatan, nah yang mau main Airsoft Gun itu nanti mungkin bisa mau gabung, join, nanti mungkin bisa dicek IG-nya atau hubungin WA-nya ketua. Ya, atau kalau mau lebih gampangnya lagi, datangi sekretariat Kormi Bulungan aja. Oh, di sini kan? Aja, boleh. Menjadi point centernya lah, bahwa kita di Naungan Kormi ini tidak hanya Airsoft Gun kan, ada olahraga lain kan. Iya, betul. Jadi informasinya juga lebih jelas, lebih terarah ibaratnya kan. Nah, seperti itu mungkin. Oke, yang terakhir nih Mas Arya, apa sih harapannya Mas Arya terhadap perkembangan olahraga masyarakat Bulungan? Harapannya sih justru kalau kita melihat tren yang ada sekarang, olahraga itu menjadi trending center untuk menjadi viral ya ibaratnya. Jenis olahraga apapun itu saat ini. Dan biasanya dengan teman adik-adik yang generasi muda ini menggeluti salah satu jenis olahraga, baik itu di Airsoft Gun, olahraga tradisional ataupun olahraga jenis lainnya, itu malah menjadi poin utama untuk berkembangnya olahraga tersebut. Jadi harapannya adalah semakin anak muda terlibat, maka olahraga itu insya Allah semakin jauh lebih maju. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah
pahami edukasinya, safety-nya, dan utamakan juga bahwa ini permainan. Ini hanya sekedar permainan, utamakan keselamatannya, kita bermain, kita rasakan sehatnya, bahagianya, bugarnya, ya kan? Ya, itu yang utama. Include di situ. Iya, betul sekali. Jadi betul-betul Kormi adalah naungan utama bagi anak-anak muda untuk mengembangkan olahraga yang digemari. Seperti itu mungkin. Aduh, tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa banget ini. Kita udah dapat berbagai macam masukan. Terima kasih juga kepada komunitas Airsoft Bulungan yang telah berbagi inspirasi bersama podcast Suara Adaptif Kormi Bulungan. Jadi buat teman-teman adik-adik jangan takut tadi, kembali lagi kami ingatkan ke teman-teman semua yang mau join, mau gabung, mau coba-coba main Airsoft gun. Ini kan biar tahu semuanya, nanti akhirnya ketagihan. Dan mungkin semakin berkembang lagi nanti komunitasnya juga di sini ini gitu. Jangan lupa juga nanti mari sukseskan Tenguyun Fest 2026 sebagai festival kebanggaan masyarakat Bulungan. Tepuk tangan dong. Wow, bentar lagi nih. Jadi persiapannya mungkin sudah dari sekarang kan ya? Betul sekali. Oke, mungkin teman-teman gitu aja. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi nanti bisa tonton lagi ini. Jangan lupa di follow. Jangan lupa ini nonton selalu YouTube-nya, podcastnya juga. Mas Arya mungkin bisa ingetin ke teman-teman jangan lupa gitu ya. Jadi tentang terkait komunitas Mas Arya juga, tentang olahraga masyarakat juga yang ada di sini, terutama Kormi Bulungan juga di sini yang selalu nge-support semuanya. Kita ucapin terima kasih juga buat Mas Arya selaku ketua juga yang udah bersedia berbagi inspirasi terkait komunitas Shotgun ini ya buat kita semua. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa kita tutup lagi dengan satu salam Kormi tadi ya. Oke, Kormi sehat, bugar, gembira, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih, sampai jumpa berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.